Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Bapak dan Ibu pada siang hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini tentang rencana tindak lanjut dalam rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek dalam kegiatan PKG PJOK yang sedang saya ikuti dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masih menjadi umatnya sampai yaumil akhir nanti, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Baik Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas belajar SMA Negeri 16 Bandar Lampung, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tagihan tugas saya dalam program PKG PJOK terkait dengan rencana tindak lanjut dalam rencana pembelajaran berbasis proyek seperti itu, dengan judul Yuk Ayo Senam Kreasi, yang insya Allah dalam rencana ini akan saya implementasikan terhadap peserta didik di SMA Negeri 16 seperti itu. Mohon dibantu Bapak Pri, slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk judul dari RTL ini, ya ini rencana pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kebugaran peserta didik melalui senam kreasi sebagai aktivitas pembelajaran PJOK pada kelas 11 di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Jadi sasaran saya adalah seluruh peserta didik yang saya ampuh di kelas 11, yakni kelas 11.4, 11.5, dan 11.6. Oke, next slide. Kemudian berikut ini akan saya sampaikan latar belakang dari perumusan ini. Yang pertama adalah kebugaran fisik merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan siswa, terutama di tingkat sekolah menengah atas. Pada usia remaja, tubuh sedang dalam masa pertumbuhan yang pesat, sehingga sangat penting untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat, termasuk melalui aktivitas fisik yang teratur. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kebugaran siswa adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang menyenangkan dan kreatif seperti senam kreasi. Nah, mungkin seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwasanya hampir di rentang usia SMA kelas 11, kelas 10 sampai dengan kelas 12 ini memang anak-anak lebih cenderung untuk keterbatasan kegiatan fisik dan cenderung memainkan gadget seperti itu. Jadi melalui program ini saya mencoba menggerakkan siswa untuk bisa mengurangi itu dengan program saya ini. Kemudian senam kreasi merupakan sebuah bentuk senam yang menggabungkan gerakan-gerakan tubuh yang dinamis, kreatif, dan penuh ekspresi. Dalam pelaksanaannya, senam kreasi memungkinkan siswa untuk berkreasi, menggali potensi diri, serta melatih keterampilan motorik kasar dengan cara yang lebih menarik. Kemudian kegiatan ini juga bermanfaat untuk kebugaran fisik, tetapi juga meningkatkan aspek sosial dan emosional seperti kerjasama, kemudian kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri dari peserta didik. Kemudian latar belakang yang berikutnya adalah isu sosial dalam pembelajaran PJOK Bapak Ibu, di mana dalam pembelajaran PJOK itu terdapat kesetaraan gender untuk isu sosialnya. Bahwasanya siswa laki-laki dan siswa perempuan itu memiliki hak yang sama. Contohnya seperti kesetaraan gender itu ketika pembelajaran mengambil alat, memulangkan alat seperti itu. Contoh yang paling simpel saja, bahwa dua gender ini memiliki hak dan kemampuan yang sama. Dan yang kedua adalah pelekatan olahraga laki-laki dan perempuan. Maksudnya seperti ini, olahraga sepak bola itu identik dengan olahraganya laki-laki, sementara senam itu identik melekat dengan olahraganya perempuan. Nah, melalui rencana saya ini di RTL ini, saya ingin menghapus itu semua, merubah paradigma peserta didik terkait isu-isu sosial dan pembelajaran PJOK. Baik Bapak Ibu, untuk slide berikutnya. Kemudian tujuan kegiatannya dari RTL ini yang ingin saya capai adalah yang pertama, merubah paradigma peserta didik bahwa olahraga merupakan kebutuhan dalam hidup. Jadi kebutuhan dalam hidup kita ini tidak hanya makan, minum, sandang, pangan, tetapi melalui program ini saya ingin merubah paradigma peserta didik bahwasanya olahraga itu juga menunjang untuk tercapainya kesehatan
dan juga bisa masuk dalam gaya hidup. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri dari peserta didik. Berikutnya, meningkatkan kemampuan kerjasama dan keterampilan sosial, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, membangun disiplin dan tanggung jawab. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri, mendorong gaya hidup sehat, dan meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Oke, next slide. Ya, di sini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Jadi untuk tujuan yang pertama, utamanya adalah meningkatkan kebugaran fisik dari peserta didik. Kemudian langkah-langkahnya diawali dengan pemanasan. Dari setiap sesi dimulai dengan pemanasan untuk mencegah cedera. Jadi sekali lagi fungsi dari pemanasan adalah untuk penyiapan otot dengan harapan tidak terjadi cedera. Kemudian berikutnya latihan senam itu siswa mengikuti rutinitas senam kreasi menggabungkan gerakan aerobik, kemudian kekuatan, salah satu komponen kebugaran jasmani dan kelincahan. Berikutnya, nah ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, adalah pendinginan. Jadi setelah selesai latihan, siswa melakukan peregangan untuk mengurangi ketegangan otot dan menurunkan denyut nadi latihan. Jadi tidak siswa masih dalam denyut nadi maksimal, kemudian kegiatan ini kita selesaikan, enggak. Jadi ada pendinginannya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi kebugaran. Jadi maksudnya gimana? Pengukuran kebugaran fisik siswa seperti tes daya tahan, fleksibilitas atau kekuatan sebelum dan setelah program. Jadi ada tidak korelasinya, keterhubungannya RTL yang saya lakukan ini terhadap peningkatan dari kemampuan kebugaran peserta didik. Apakah dengan program saya ini menaikkan daya tahan siswa, fleksibilitas dan kekuatannya, yang kemudian diukur dengan sebuah asesmen kebugaran. Salah satu contohnya asesmen tes, namanya tes TKSI yang sudah dibuat oleh Pusmendik. Jadi ini bisa kita jadikan salah satu asesmen untuk mengukur ketercapaian itu. Berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hasil yang diharapkan. Yang pertama, berubahnya paradigma peserta didik bahwa olahraga termasuk salah satu kebutuhan dalam hidup. Yang kedua, siswa dapat mengalami peningkatan kebugaran fisik dengan peningkatan stamina atau kemampuan kardiovaskulernya, daya tahan otot jantung dan parunya meningkat. Kemudian komponen kelenturannya atau kelentungannya, keseimbangannya, balansinya dan kekuatan ototnya meningkat. Harapannya ketika ini sudah berjalan, semuanya mengalami pencapaian. Berikutnya, terjadinya peningkatan kebugaran tubuh siswa secara keseluruhan yang tercatat melalui pengukuran sebelum dan sesudah program. Artinya, setelah program ini berjalan, dapat kita laksanakan sebuah asesmen yang untuk tujuannya mengukur kebugaran siswa. Dan berikutnya, peningkatan kebugaran fisik. Siswa dapat diukur melalui tes kebugaran. Masih terkait Bapak Ibu, siswa lebih aktif dan percaya diri dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari seperti itu. Baik, slide berikutnya. Kemudian di sini ada struktur. Saya mencoba untuk merancang struktur ini dengan melibatkan komunitas belajar tentunya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui senam kreasi. Jadi artinya tidak terpisah di jam pelajaran. Artinya ini materi sudah masuk dalam pembelajaran PJK Bapak Ibu. Jadi harapannya siswa dapat mendalami lagi, tidak hanya materi yang hanya sekedar lewat. Kemudian yang kedua, murid yang terlibat adalah murid kelas 11. Khususnya yang saya ampu adalah kelas 11.4, 11.5 dan 11.6. Harapannya nanti melalui komunitas belajar ini Bu Apri ataupun Pak Iman bisa juga melakukan program yang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Di sini Bapak Dr. Andes Aprianto. Kemudian fasilitator komunitas belajar yaitu guru PJK, di sini saya sendiri, dan wali kelas. Jadi nanti masih melibatkan keterhubungan dengan wali kelas. Kemudian yang keempat, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator. Di sini mitra adalah Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas belajar, dapat membantu dalam mendokumentasikan hasil kegiatan sekaligus mengamati jalannya kegiatan. Dan waktu yang dibutuhkan saya rencanakan ini kurang lebih selama 2 minggu, artinya 2 kali pertemuan. Baik Bu, slide berikutnya. Berikut saya sudah
mendata terkait dengan aset yang kita miliki atau aset yang dimiliki di SMA 16 ini. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Saya merasa semua yang tergabung di sini adalah Bapak Ibu guru yang profesional dan memiliki kualifikasi yang sangat kompeten terhadap akademisnya masing-masing. Kemudian yang kedua, murid kelas 11 baik laki-laki dan perempuan yang terlibat dan memiliki motivasi belajar tinggi dalam pembelajaran senam kreasi. Di sini saya ingin merubah, sekali lagi saya tekankan, ingin merubah paradigma peserta didik bahwasannya olahraga senam itu bukan olahraga perempuan. Tetapi dengan keadilan gender juga saya ingin merubah paradigma peserta didik. Sepak bola bukan olahraga laki-laki, seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa digunakan untuk melakukan senam kreasi bersama pada Jumat Sehat. Ini salah satu bentuk untuk penyampaian hasil anak-anak, Bapak Ibu. Jadi untuk proyeknya nanti bisa kita tampilkan setelah anak-anak melakukan aktivitas tersebut pada Jumat Sehat. Nanti per kelas bisa menjadi salah satu modeling di depan untuk memimpin senam, kemudian peserta didik yang lainnya berikut Bapak Ibu mengikuti belakangnya. Kemudian yang keempat, sekolah memiliki sound system yang baik, memiliki jaringan internet yang baik. Alhamdulillah di SMA Negeri 16 ini memiliki beberapa perangkat untuk sound system memang bisa dikatakan mumpuni, baik, dan juga jaringan internet yang baik. Dan yang kelima, sekolah memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya laptop dan proyektor, juga alat olahraga yang lengkap yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan senam kreasi seperti itu. Oke, slide berikutnya, Ibu. Ya, berikutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Jadi setelah semuanya selesai, saya akan mencoba untuk mengevaluasi seperti itu, baik dari peserta didik, kemudian dari mitra, artinya lebih dari satu sumber. Kemudian yang kedua adalah apa yang sudah baik dan harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Jadi murid pun kita jadikan sebuah refleksi untuk melihat bagaimana ketercapaian dan umpan balik terhadap kegiatan RTL ini. Dan yang ketiga, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim berupa kuesioner atau wawancara. Ini lebih kepada peserta didiknya. Dan yang keempat adalah mendokumentasikan proses kegiatan murid berupa video dan foto, seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bu, dibantu slide berikutnya. Jadi di sini yang menjadi tantangan Bapak Ibu di sini saya masukkan juga. Yang pertama adalah terkait dengan kendala cuaca. Seperti kita ketahui bersama, memang di akhir November masuk di bulan Desember ini kadang cuaca sering hujan. Jadi yang pertama adalah hujan atau panas terik yang dapat menghambat berjalannya kegiatan ini. Kemudian saya mencoba untuk memberikan solusi, yaitu kegiatan dapat dilaksanakan di kelas atau mengganti hari yang tidak bentrok dengan kelas lain. Artinya masih kita sesuaikan juga dengan jam pelajaran. Yang kedua, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam membuat gerakan yang sesuai dengan ketukan musik, dengan maatnya, dengan ritmenya. Jadi solusinya nanti mungkin memberikan pendekatan dan pengetahuan mengenai cara dalam menghitung ritme musik yang diselenggarakan dengan pembelajaran senam dalam kegiatan sehari-hari yang lebih menarik lagi. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan umpan balik, terkait dengan memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Oke, berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih penyampaian saya untuk kegiatan RTL seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Alhamdulillah di sini saya memiliki keleluasaan dalam menyampaikan materi ini, dan saya rasa materi ini sudah saya hantarkan kepada Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih, dan setelah ini mohon kiranya Bapak Ibu dapat merespon terkait dengan rencana tindak lanjut saya ini, apakah bisa diberikan feedback atau saran yang sekiranya bisa berdampak ke kegiatan ini lebih bagus lagi, atau ada yang ingin ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Tanya Mari. Boleh, silakan. Ini berarti masih rencana ya, belum terlaksana di. Ya, betul, belum. Oh, jadi setelah ini baru. Ya, rencananya ini kan baru rencana. Nah, setelah
melihat waktunya memang sepertinya tidak bisa dilaksanakan di semester ganjil ini. Artinya ini nanti mungkin akan terlaksana di semester genap ya, pembelajaran genap seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada barangkali yang ingin ditanyakan? Pak Ucup barangkali? Baik, siap. Silakan Pak Ucup. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi di judulnya itu adalah berbasis proyek gitu ya. Iya. Nah, mungkin saya slip atau belum muncul di layar bahwa ketika kita menitik beratkan pada berbasis project learning itu sintaks yang merujuk ke PJBL itu harus jelas. Siap. Jadi ketika sintaks 1 sampai 6 itu terlaksana berarti itu memang mengerucut ke PJBL. Takutnya kalau sintaksnya itu tidak jelas ya belum bisa dikatakan project based learning gitu. Jadi ada beberapa sintaks yang harus dilalui dalam langkah-langkah itu sehingga project based learning itu bisa memberikan manfaat yang sesuai dengan tipe pembelajarannya gitu. Baik, terima kasih Pak Ucup. Untuk terkait dengan yang fokus kepada PJBL-nya memang belum masuk ke sini. Terima kasih untuk koreksinya. Sehingga nanti akan saya persiapkan lagi dan lebih detail lagi sehingga tidak keluar dari jalur untuk PJBL-nya. Terima kasih Pak Ucup untuk tambahannya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ditambahkan lagi? Apa yang ingin ditanyakan? Saya saran aja Pak. Baik, Pak Is. Jika kalau di situ mungkin ada langkah-langkah dan hasil gitu. Iya. Nah di tujuan itu kan meningkatkan kebugaran fisik siswa. Betul. Mungkin yang tadi dimaksudkan sama Pak Ucup itu bisa dimasukkan di langkah-langkah itu. Oke, terima kasih. Artinya langkah-langkahnya BJPL-nya itu kan 1 sampai 6-nya satu ngapain? Ya, sintaknya. Istilahnya salah satunya kan itu mungkin. Iya. Jadi kan itu yang mencirigaskan bahwa itu memang BJPL. Siap. Kemudian yang kedua terkait dengan pelekatan bahwa olahraga itu ya sebenarnya nggak harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Nah mungkin saran saya dipilih senam kreasinya itu memang ya bisa membaur gitu. Artinya laki-laki bisa, perempuan bisa karena kan ada beberapa senam yang mungkin kayak gerakannya itu cenderung lebih ke perempuan gitu ya. Keluasan gerak. Kemulai. Iya. Jangan tulis. Ya itu karena yang jadi kendala itu anak-anak itu Pak nggak mau Pak senam gitu yang saya ini ya Iya. keluhan mereka kayak perempuan kayak gitu itu saya makanya kita mungkin ya senam kreasinya harus kita pilih kira-kira yang bisa dipakai oleh laki dan perempuan. Siap. Caranya seperti itu. Ya Pak Is, terima kasih atas masukannya. Jadi memang dalam pengelompokannya nanti memang saya menyatukan antara gender wanita dan laki-laki saya jadikan dalam satu kelompok seperti itu. Dan untuk masukannya untuk susunan sintaknya dalam PJBL-nya, terima kasih, nanti bisa disesuaikan kembali dan akan dimasukkan ke langkah-langkah yang masuk dalam slide-nya kelima ini. Terima kasih Pak Is, juga Pak Ucup. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum ditutup? Satu lagi. Boleh Pak Ucup? Ketika kita menggunakan PJBL berarti ada produk yang harus dibuat oleh siswa. Betul. Nah, untuk mendiferensiasi kemungkinan kita bisa meminta kalau memang siswa itu bisa membuat video ketika mereka senam, kalau enggak mereka membuat tutorial, jadi bukan mereka yang senam tapi mencari sumber dari internet terkait gerakan-gerakan yang mungkin muncul di senam kreasi itu, atau mungkin mereka membuat kayak semacam pamflet atau tulisan sehingga siswa itu diberi kebebasan tidak satu produk tapi bisa beberapa produk sehingga orang yang akan melihat hasil produk itu juga bisa lebih terwakili. Kalau hanya video saja mungkin ada yang nggak bisa internet atau apa sehingga ada beberapa produk yang muncul sehingga itu bisa mewakili audiens yang nanti akan menggunakan produk itu. Oke, siap, terima kasih Pak Ucup. Jadi untuk diferensiasinya memang di sini belum masuk, tapi ketika di pembelajaran sebenarnya kemarin sempat tercetus juga Pak Ucup untuk diferensiasi antara kelompok satu yang dengan kelompok yang lain. Karena dalam pembelajaran sebelumnya saya sudah melakukan sebuah tes diagnostik di mana sudah terlihat beberapa siswa yang memiliki keterbatasan seperti keluasan gerak, kemudian keseimbangannya juga, sehingganya saya memasukkan mereka dalam satu kelompok belajar, dalam satu kelompok. Terima kasih Pak Ucup, nanti untuk masukannya bisa saya masukkan ke dalam rencana berikutnya di dalam slide ini. Baik Bapak Ibu, barangkali ada tambahan yang lain? Bapak Cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.
dan sudah merespon untuk kegiatan rencana tindak lanjut saya ini terhadap kegiatan PKKP juga, yang dalam hal ini saya sebagai peserta terima kasih sudah berkenan melalui komunitas belajar ini untuk mengikuti dalam penjabaran atau pencapaian rencana tindak lanjut yang saya dapat sampaikan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.